Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali kita pada acara Renungan Harian pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk kesehatan dan keselamatan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kiranya berikan kami kekuatan dan keteguhan dalam menjalani hidup kami, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sampai demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah nyanyian Mazmur, doa syukur Daud atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ayat yang ke-8 ini tak dapat dipisahkan dari ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Catatan Alkitab menerangkan bagaimana perjalanan kehidupan Daud yang penuh dengan liku-liku. Dari seorang gembala domba yang miskin di padang, dia dipanggil dan dibentuk menjadi seorang raja dan penguasa. Dari seorang yang tidak ada apa-apanya, yang tidak diperhitungkan, menjadi orang yang luar biasa. Walaupun Daud seorang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan, namun kesaksian Alkitab menyatakan bahwa kehidupannya tidak berjalan dengan baik atau tanpa masalah. Kehidupannya penuh dengan persoalan dan pergumulan. Kendati pun dia orang yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kemenangannya melawan raksasa Goliat dengan alat yang sederhana, kemudian dia berhasil lolos dari jerat, tipu muslihat, perangkap, dan pencobaan pembunuhan oleh Raja Saul, melawan musuh yang datang dari luar dan dalam kerajaan, bahkan kehidupan keluarga yang berantakan oleh karena anaknya yang berusaha merebut tahtanya, bahkan anaknya yang saling membunuh, membinasakan satu sama lain. Begitu banyak pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh seorang raja, seorang Daud. Mungkin sebagai seorang manusia, dia bertanya dalam dirinya, jika saya adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Tuhan Allah, lalu mengapa begitu banyak masalah dan persoalan yang kuhadapi? Mungkin itu pertanyaan dalam diri seorang Daud yang tidak dituliskan di dalam Alkitab ini. Tapi sebagai seorang manusia, tentu wajar jika dia bertanya dalam dirinya, bahkan bertanya kepada Tuhan, mengapa begitu banyak penderitaan, persoalan, pergumulan yang dia hadapi. Walaupun Daud bukan orang yang sempurna dan punya banyak dosa dan celah, namun Tuhan masih berkenan kepadanya dan menjadikannya sebagai berkat dalam sejarah keselamatan dunia. Ibu saudara, sepintas firman ini
seperti sebuah kalimat yang bernada kepasrahan. Namun saya sampaikan firman ini lebih cocok sebagai sebuah kalimat yang bernada sebuah pengakuan, sekaligus sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjamin keselamatan hidupnya dan tidak akan membiarkan dirinya binasa. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudara, jika seorang Daud memiliki persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya, padahal dia orang yang dipilih, ditentukan dan diurapi oleh Tuhan, dan menjadi orang yang luar biasa dalam sejarah kehidupan dunia dan sejarah Alkitab. Demikian juga dengan setiap kita. Semua kita pasti punya tantangan, pergumulan, dan masalah. Namun masalahnya adalah apakah kita mau berkata dan bersikap seperti yang disampaikan oleh Raja Daud dalam firman ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya bagiku. Secara psikologis sering sekali perasaan kita tidak nyaman, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kebahagiaan karena kita hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi. Dan energi kita terkuras untuk menyelesaikan persoalan yang tidak habis-habisnya, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk menikmati anugerah Tuhan. Padahal kita memiliki Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita dan yang tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita adalah perbuatan tangannya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Tetelestai," artinya sudah selesai. Apanya yang selesai? Misi Tuhan Yesus di bumi sudah selesai dan sempurna. Keselamatan dan anugerah telah tersedia. Masalah, pergumulan, dan penderitaan, bahkan kematian sudah dibayar lunas di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya semuanya akan selesai. Sebagai apapun kita akan selesai. Tugas kita akan selesai, jabatan kita akan selesai, cita-cita kita akan selesai, keinginan, harapan, bahkan hidup kita juga akan selesai. Jika Tuhan akan menyelesaikannya, lalu apa yang menjadi bagian kita? Jika Tuhan akan bekerja menyelesaikan persoalan kita, lalu apa yang menjadi bagian kita? Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Orang yang yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, yang pertama, dia tidak akan mengandalkan dirinya dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dia akan mau mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya, dan mohon tuntunan Tuhan, memohon kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Yang kedua, orang yang yakin akan pemeliharaan Tuhan tidak akan menyerah dan putus asa menghadapi persoalan hidup. Dia akan berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan, dan hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Dan yang ketiga, orang yang yakin dalam pemeliharaan Tuhan tidak akan menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Terlalu banyak masalah, karena ini, karena itu, karena dia, dan lain sebagainya. Mari dengan penuh kesungguhan melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan menyelesaikannya dengan baik dan sempurna. Ibu Saudara, mari katakan seperti Raja Daud, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya
bagi kita. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, semua telah selesai. Keselamatan dan anugerah disediakan bagi orang-orang yang berharap dan yakin akan pemeliharaannya. Kita dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Amin.